Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayo ikhwan, a'azzani wa a'azzakumullah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis ke-26 ya, hadis dari Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi berkata Syekh Muhammad bin Mansur Ad-Da'jani hafizahullah, an Ibnu Musayyib an abihi qala, dari Ibnu Musayyib dari ayahnya ia berkata, lamma hadarat Abu Talib al-wafatu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal, dan ketika itu di sisi Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Abu Talib, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku gunakan sebagai bukti untuk membela di sisi Allah. Faqala lahu, maka keduanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, atarqabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Fa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulang perkataan beliau tadi, yaitu ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan digunakan sebagai bukti untuk membelamu di hadapan Allah. Fa'ada, namun keduanya juga mengulangi perkataan mereka tadi, yaitu apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Fakana akhira maqal wa ala millati Abdul Muttalib, maka akhir dari ucapan Abu Talib yaitu dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Wa ana an yaqula la ilaha illallah, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la astaghfirunna lak ma la unha, sungguh aku akan memohon ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang ya. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, ayat surat Taubah 113, maka lin nabiyyi wal ladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat-kerabat mereka, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Nah, ini ayat yang pertama. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah menurunkan firman-Nya tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabt, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kasihi, walakinallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Maha mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk.
Surah ini surat Al-Qasas 556, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Insyaallah hadisnya jelas ya. Hadisnya ini dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari bapaknya yaitu Al-Musayyib. Dia menceritakan ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasulullah SAW menjenguknya, menjenguk pamannya ini. Dan ketika beliau nyampe situ, ternyata sudah ada dua orang pembesar Quraisy, tokoh musyrik Quraisy, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada pamannya Abu Thalib, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat yang akan kugunakan sebagai bukti untuk membelamu di hadapan Allah. Artinya, engkau wahai paman, selama hidupmu dihabiskan untuk melakukan syirik, menyembah berhala. Tapi kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat ini akan kugunakan sebagai bukti membela-mu di hadapan Allah. Artinya sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah, dia harus masuk, dia pantas masuk surga, gitu ya. Nah, ini penawaran dari Nabi kepada Abu Thalib. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Nanti kalau sudah mengucapkan itu, akan kugunakan itu sebagai bukti untuk membela-mu di hadapan Allah. Namun dua pembesar Quraisy tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, tidak rela kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Makanya keduanya berkata kepada Abu Thalib, apa kamu membenci agama Abdul Muthalib? Itu agama siapa? Agama ayahmu, yaitu agama kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala. Kau benci dengan ajaran ayahmu, kau benci dengan ajaran leluhur, gitu istilahnya. Nah, maka Nabi pun mengulangi lagi perkataan beliau, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan kugunakan sebagai bukti untuk membela-mu di hadapan Allah. Tapi dua orang tadi mengulangi lagi perkataan mereka juga. Mereka gak rela Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Maka mereka pun berkata lagi, apa kamu benci dengan agama bapakmu, hai Abu Thalib? Kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Nah, ini terus Nabi menawarkan ucapkan la ilaha illallah, menawarkan masuk Islam. Keduanya bilang, kamu benci dengan agama bapakmu. Nabi nawarkan lagi, ayo ucapkan la ilaha illallah. Namun kedua menyatakan, kamu benci dengan agama bapakmu, kamu benci dengan agama leluhur. Saling berebut pengaruh, ya. Maka keputusan terakhir di sini disebutkan, akhirnya Abu Thalib, ini keputusan terakhir dari Abu Thalib, dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Dia tetap di atas agama Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tak mau dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW pun di sini bersedih, berduka. Dia pun berkata, la astaghfirunna lak ma la unha anka. Sungguh aku akan mohon ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Artinya Nabi setelah tahu Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, dalam keadaan musyrik, Nabi berencana mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah pamanku ini, ya Allah. Berencana seperti itu, ya Allah ampunilah pamanku yang mati dalam keadaan ini. Nah, Nabi berencana seperti itu, beliau akan melakukan seperti itu selama belum dilarang. Ternyata Allah melarang, karena setelah itu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah 113, maka nalin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah menurunkan surat At-Taubah 113, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Gak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Artinya berdoa, ya Allah ampunilah si fulan, padahal dia musyrik, mati dalam musyrik. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kerabat mereka. Jadi walaupun orang-orang musyrik itu kerabatnya orang beriman, tidak pantas bagi seorang beriman. Begitu juga Nabi
memohon ampun pada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu karib kerabat, orang terdekat, mimba lima tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni jahim, yaitu penghuni neraka jahanam. Artinya kalau seorang sudah jelas-jelas mati dalam keadaan tidak masuk Islam, dalam keadaan musyrik kafir, maka tidak pantas Nabi dan orang beriman berdoa, ya Allah ampunilah dia. Tidak pantas. Ya, artinya dilarang, ya, dilarang melakukan demikian. Lalu di sini wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah menurunkan firman-Nya tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sayangi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nabi, kata Allah, nggak bisa memberikan hidayah, ya. Oh, Nabi nggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Beliau kehendaki, nggak bisa. Terus Allah lah yang memberikan hidayah pada siapa yang Dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dialah Allah yang lebih tahu, maha tahu tentang orang-orang yang dapat petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu hadisnya, ya, insyaallah jelas, ya. Nah, kita langsung masuk faidah saja. Ada faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Artinya ada beberapa faedah dari hadis ini. Minha, di antara faedah hadis ini, fadlu la ilaha illallah wa annaha hujjatun li sahibiha yaumal qiyamah. Di antara faedah hadis ini, keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasanya la ilaha illallah akan membela orang yang apa? Mengucapkannya di hari kiamat nanti. Ini keutamaan la ilaha illallah, ya. Artinya apa? Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan ini akan membela orang yang mengucapkannya di hari kiamat nanti. Ketika seorang melakukan syirik, kafir lah maksudnya, setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah, syahadat, maka kalimat syahadat itu akan membela dia. Padahal dulunya dia melakukan berbagai kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan, tapi setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat itulah yang akan membela dia di akhirat nanti. Nah, ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga, bayanun annahu laisa bainallahi wa baina khalqihi nasab. Di sini terdapat penjelasan bahwasanya tidak ada antara Allah dengan hambanya nasab. Tidak ada hubungan antara Allah dan hambanya satu nasab pun. Fahada Abu Thalib min ahli nar wa huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li annahu lam yaqul la ilaha illallah. Kita tengok dalam hadis tadi, Abu Thalib termasuk penghuni neraka, orang yang akan menempati neraka, padahal dia pamannya Nabi. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan nggak ada utama nasab tertentu di pandangan di dalam Islam. Artinya begini, seorang nggak bisa mengandalkan nasab supaya bisa selamat di akhirat. Orang yang nasabnya paling mulia dari ras yang mulia, kalau tidak bertakwa nggak akan masuk surga, ya. Jadi nggak ada. Jadi Islam bukan agama rasisme yang memandang suku tertentu lebih mulia daripada suku lain. Nggak ada dalam Islam, kecuali karena dasar takwa. Satu suku dengan suku lain lebih tinggi suku ini karena takwa, bukan karena semata-mata sukunya mulia atau terhormat. Ya, Abu Thalib ini suku di beliau ini pertama hubungannya dari suku terhormat, suku apa? Quraisy. Bahkan nasabnya ini dekat sekali dengan Nabi kita, paman kandungnya. Tapi walaupun gitu tidak bermanfaat. Karena apa? Tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, nggak ada manfaatnya. Padahal paman Nabi, ya, nggak ada manfaatnya. Jadi dalam Islam kita nggak bisa melihat
Kemuliaan seorang semata-mata berdasarkan nasab ya. Jadi nggak bisa seorang ngaku saya keturunan Nabi jadi bebas melakukan apapun, mau maksiat apapun bebas, mau melakukan dosa apapun bebas. Enggak. Seorang kalau memang keturunan Nabi tapi tidak bisa menjaga diri, maka nasabnya tidak bermanfaat sama sekali ya. Nggak ada manfaatnya seorang keturunan Nabi, bahkan anaknya Nabi sekalipun nggak akan bermanfaat. Hubungannya dengan Nabi nggak akan menyelamatkannya dari siksa neraka kalau tidak beriman ya. Makanya Nabi pernah mengumpulkan orang-orang Quraisy dari berbagai suku cabang Quraisy, disebut satu persatu. Nabi menyatakan, "Ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'a." Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah. Artinya aku nggak bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah kalau kalian tidak beriman. Setelah itu di akhir hadis Nabi menyatakan, "Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini min mali masyid, mintalah kepadaku harta apa saja yang kau mau. Kau mau keledai, mau kuda, mau unta, mau apa, minta padaku. Minta apapun harta yang kau mau, la ugni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah sedikit pun." Nah, ini putrinya Nabi yang hubungannya sangat dekat dengan Nabi kan? Maka pula orang yang di bawahnya jauh di bawah beliau. Jadi nggak bisa kita istilahnya mengandalkan nasab kedekatan kita dengan Nabi lalu kita merasa saya nggak perlu beramal karena di dalam tubuh saya ada darah Nabi ini. Nah, ini nggak boleh seorang seperti itu ya, menjual nasab istilahnya. Rasa saya nasabnya masih keturunan Nabi, berarti saya bebas melakukan dosa apa enggak? Ada seperti itu. Dalam Islam nggak ada seperti itu ya. Seorang bisa masuk surga itu diantara faktor utamanya karena apa? Amalan, ketakwaannya, bukan keturunan tapi ketakwaan dialah yang menjadikan dia mulia dan masuk surga ya. Makanya Bapak, kata para ulama, kalau misalkan ada orang yang masih termasuk ahlul bait, keluarga Nabi, keturunan Nabi, tapi tidak bertakwa, maka dia nggak memiliki kemuliaan. Artinya nggak dipandang dalam Islam. Sebenarnya kita memuliakan ahlul bait, keturunan Nabi. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, memuliakan keturunan Nabi. Tapi kalau keturunan Nabinya tidak bertakwa, maksiat, melakukan syirik dan semacamnya, bagaimana kita mau memuliakannya? Hubungan dia dengan Nabi nggak bermanfaat sama sekali kalau dia tidak bertakwa. Apalagi kalau dia mengaku keturunan Nabi padahal ternyata bukan keturunan Nabi. Ini lebih parah lagi ya. Nggak akan dipandang ya oleh kita. Nah itu Bapak ya. Jadi Islam kata Syekh ini tidak ada antara Allah dengan hambanya nasab. Nggak dipandang dalam Islam nasabnya. Yang dipandang ketakwaan amalan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian dan bentuk rupa kalian, akan tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Ini ya, hati dan perbuatan kita yang Allah pandang, bukan nasab, bukan fisik kita dan semacamnya. Nah, itu faedah kedua. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga, bayanu athari julasa isu. Fakana min asbabi saddi Abi Thalibin an yatalaffadha bi kalimatit tauhid haula'il musyrikun alladziina kanu 'indah. Penjelasan tentang pengaruh teman-teman buruk. Penjelasan tentang pengaruh teman-teman duduk yang buruk. Itu merupakan salah satu sebab yang menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat tauhid. Jadi begini, penjelasan tentang pengaruh teman duduk yang buruk. Di antara sebab yang menghalangi Abu Thalib mengucapkan kalimat tauhid, yaitu orang-orang musyrik yang ada di sisi Abu Thalib. Siapa tadi?
Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Inilah yang mempengaruhi Abu Thalib sehingga tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, nggak mau ucapkan la ilaha illallah. Padahal yang nawarkan ini siapa? Keponakannya sendiri. Nabi kita kan, Nabi nawarkan, ucapkan wahai paman la ilaha illallah, kalimat yang akan kugunakan sebagai bukti membela mu di hadapan Allah. Yang ucapkan orang dekat dengan Abu Thalib, paman akan keponakannya yang selama dari sejak kecil sampai dewasa bersama dia. Tapi ternyata Abu Thalib tidak terima, malah mendengarkan siapa? Dua pembesar Quraisy pendampingnya, teman dekatnya. Nah, ini menunjukkan bahayanya teman buruk, ya, bisa mempengaruhi hidup seseorang. Ya, di sini kata Syekh, di atas sebab yang menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu mereka orang musyrik tadi yang ada di sisi Abu Thalib. Maka Bapak, jauhilah teman-teman yang buruk. Kalau memang kita tidak bisa mempengaruhi mereka jadi baik, jauhi. Ya, jangan dekati. Ya, karena pengaruh teman buruk itu pengaruhnya enggak langsung 100%. Kadang butuh sedikit demi sedikit sampai akhirnya terseret, ya. Butuh sedikit demi sedikit itu. Dan jangan kita merasa aman, ya. Jadi kalau memang ilmu kita kuat, iman kita kuat, kita bisa dekat dengan teman-teman buruk untuk mempengaruhi mereka, mewarnai mereka supaya baik, bagus. Itu menunjukkan utama, artinya iman kita bagus, posisi kita bagus. Tapi kalau kita sendiri imannya naik turun, seringnya tuh turun malah, kemudian dekat dengan teman-teman buruk, ini berakibat apa? Buruk. Nanti ujungnya apa? Kita tertular keburukan teman kita itu. Maka kita bisa nengok diri kita, saya termasuk orang mana? Apakah orang yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi? Karena ada dua tipe Bapak, ya. Ada orang yang bisa mempengaruhi dan ada orang yang tidak bisa mempengaruhi tapi terpengaruh. Nah, kita di mana nih? Kalau kita bisa mempengaruhi, duduklah dengan orang-orang buruk dalam rangka mempengaruhi mereka. Dan ini lebih bagus. Maksudnya apa? Seorang mukmin yang berbau dengan masyarakat, lalu bersabar atas gangguan mereka, bahkan bisa mempengaruhi mereka, ini lebih baik daripada orang yang menyingkir. Ya, ini kalau iman kita kuat, ilmu kita istilahnya kokoh. Tapi kalau iman kita ya begini-gini, goyang-goyang, ilmu juga masih segini, maka sebaiknya jauhi teman-teman yang buruk supaya kita tidak terpengaruh oleh keburukannya, Bapak, ya. Banyak kisah tentang ini, Bapak, ya. Orang-orang dulunya soleh jadi rusak gara-gara teman buruk. Ya, saya masih ingat dulu yang cerita teman saya di pondok pesantren gitu. Dia punya teman teman taklim lah, ngaji bareng. Suatu saat dia antar temannya ke pabrik karena dia diterima kerja di sebuah pabrik. Nah, ketika masuk ke pabrik itu, ini temannya teman saya, istilahnya. Saya punya teman saya ini punya teman. Nah, ketika diantar ke pabriknya, pertama kali terima kerja, dia pakai gamis. Padahal namanya karyawan pabrik kan biasanya pakai baju biasa, dia pakai gamis. Bayangkan. Nah, ditemani sampai pabrik itu, baru pulang teman saya. 4 bulan berikutnya nengok, sudah berubah total. Sudah nggak pakai lagi gamis, malah pakai celana jeans bolong-bolong di sini. Dan di telinganya sudah ada anting. Iya. Dan di tangannya sedang megang botol bir. Ini bukan cerita bohong, nyata itu. 4 bulan. Nggak butuh waktu setahun, 4 bulan sudah berubah. Bayangkan. Sampai akhirnya teman saya bingung, kenapa sekali? Dia kaget sekali, nggak ngira. Ini teman taklimnya, sama-sama taklim. Tapi kok ketika teman saya mondok di Depok, dia kerja di pabrik. Nah, ketika balik lagi udah berubah 4 bulan, udah berubah. Celananya udah ganti, udah pakai celana jeans yang bolong, terus di sini udah ada rantingnya, lalu di tangannya udah ada bir. Teman saya kaget luar biasa, bisa berubah total. Udah gak nampak tanda-tanda kesolehan dia gitu, tanda-tanda kefasikan yang nampak. Maka dia tengok keadaan pabriknya, lingkungan pabrik, ternyata rusak memang.
Situ serba bebas, mau mabuk-mabukan bebas, mau main perempuan pun bebas. Nah, lihat tuh, orang soleh tinggal di tengah orang-orang rusak, akhirnya jadi ke bawah rusak. Nah, itu Bapak ya. Maka kita tinggal tengok diri kita. Kalau kita termasuk orang yang bisa mempengaruhi, tetaplah duduk di dekat orang-orang rusak. Karena dengan kita duduk di situ, kita bisa mempengaruhi mereka. Tapi kalau kita termasuk tipe orang yang terpengaruh, bukan mempengaruhi, mudah terpengaruh, maka sebaiknya jauhi orang-orang rusak supaya kita tidak ikut rusak. Itu ya. Itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat berikutnya, wa minha, di antara faedah hadis ini juga, bayanun annahu la yajuzu tarahhum wal istighfaru illa li ahli la ilaha illallah. Wa qala ta'ala, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu. Ini faedahnya ya. Faedah keempat, penjelasan bahwasanya tidak boleh berdoa kepada Allah agar dirahmati atau diampuni kecuali untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh mendoakan seseorang agar dapat rahmat dan ampunan dari Allah kecuali kalau ia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya seorang muslim ya. Jadi nggak boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah rahmatilah si fulan, ya Allah ampunilah si fulan, kecuali kalau fulannya itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu orang yang beriman, muslim. Adapun orang kafir nggak boleh, musyrik nggak boleh. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan tadi yang disebutkan dalam hadis surat At-Taubah 113, maka nalin nabiyyi wal ladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni jahim, neraka. Nah, di sini Allah kata nggak pantas nabi dan orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk siapa? Orang-orang musyrik. Setelah jelas mereka musyrik, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, nggak boleh. Maka nggak boleh kita mendoakan siapapun orang kafir kalau jelas dia mati dalam keadaan kafir. Ya Allah ampunilah si fulan, padahal dia mati dalam keadaan kafir. Ya Allah semoga dia tenang di sisimu ya Allah. Nggak bisa. Orang kafir bagaimana tenang di sisi Allah? Justru dia disiksa di dalam kubur, siksa juga di akhirat. Nggak boleh kita mendoakan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Adapun orang kafir yang masih hidup, kita masih boleh doakannya, semoga dia dapat hidayah, nggak masalah. Ya, bahkan kata para ulama, kalau misalkan seorang kita diundang oleh orang kafir, atau gini, ada orang kafir yang misalkan dapat rezeki, maka kita boleh berkata kepada orang kafir itu, ya semoga Allah ini menambah, atau semoga Allah misalkan menjadikan ini kebaikan bagimu, nggak masalah. Ini kan umum kan, ya kan, kebaikan. Artinya mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagimu, misalkan dia jadi baik dan dapat hidayah, misalkan, nggak masalah. Tapi kalau dia sudah mati dalam keadaan kafir, maka kita nggak boleh menyatakan ya Allah ampunilah dia, ya Allah, ya Allah lapangkanlah kuburnya, ya Allah masukkanlah ia ke surgamu. Nah, ini nggak boleh ya. Yang seperti ini haram hukumnya. Sebagaimana Nabi dalam hadis tadi, Nabi mendoakan siapa? Abu Thalib, pamannya yang jelas mati dalam keadaan kafir. Nabi menyatakan, aku akan mohon ampun kepada Allah untukmu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah larang, seperti itu ya. Kalau mendoakan dirahmati, dia hidup, semoga Allah merahmatimu. Rahmati ini kan kasih sayang Allah. Enggak, jangan. Karena Nabi SAW suatu hari orang kafir, orang kafir mengucapkan bersin, misalkan alhamdulillah, bukan yarhamkumullah, yahdikumullah. Doanya bukan yarhamkumullah, yarhamkumullah. Kalau muslim
Misalkan bersin, lalu ucapkan alhamdulillah. Kita doakan apa? Ya Allah. Tapi kalau kata enggak ya, dikumumlah. Semoga Allah memberimu hidayah, bukan memberi rahmat ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya orang beriman ya. Orang kafir dijauhkan dari rahmat Allah ya. Jadi yang benar hidayah, bukan rahmat. Kecuali kalau kita doakan gini, digabungkan hidayah, Allah berilah dia hidayah supaya mendapatkan rahmatmu. Nah, ini masalah. Tapi kalau rahmat saja jangan ya. Nah ini orang kafir ya. Lalu di sini yang ayat surat At-Taubah 113, wa nazalat fi Abi Thalib, dan Allah dan turun ayat tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau sayangi, akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, ini intinya, nggak boleh kita mendoakan orang kafir untuk mendapatkan rahmat. Ya, ini juga rahmat, nggak boleh. Istighfar, ampunan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya Allah rahmatilah dia, nggak boleh. Kita lanjut. Lalu wamin hadiatan faedah hadits ini, anna hidayah taufik la yamlikuha illallah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hidayah taufik tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah. Jadi hidayah itu ada dua, apa? Hidayatul irsyad wal bayan sama hidayah taufik. Hidayah irsyad artinya gini, mengarahkan seorang, menjelaskan seorang pada kebenaran. Ini boleh, ini bisa dilakukan oleh siapapun, para nabi, orang beriman. Maksudnya gini, misalkan ada orang ya contohinlah bertanya, saya ini pengen sekali masuk surga, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita ditanya oleh orang kafir gitu, apa yang kita lakukan? Iya, kalau masuk surga kamu ucapkan dua kalimat syahadat. Kuncinya surga itulah dan Allah. Kita jawab begitu kan? Ini hidayah taufik. Adapun nanti dia ternyata mengucapkan atau tidak, ini hidayah tuh, itu hidayah irsyad tadi. Kita ngarahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah syahadat supaya dia masuk surga. Apapun nanti dia mengucapkannya atau tidak, ini hidayah taufik. Yang sanggup hanya Allah. Ya tidak? Selalu jelas ya. Kita cuma bisa ngarahkan. Adapun hasilnya hanya Allah yang bisa. Jadi ketika kita mengarahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, ini namanya hidayatul irsyad. Petunjuk, membimbing dia istilahnya gitu. Adapun nanti dia mengucapkan atau tidak, namanya hidayatul taufik. Artinya Allah lah, nanti kalau Allah berikan taufik dia untuk mengucapkan, dia mengucapkan la ilaha. Tapi kalau Allah tidak memberikan taufik, walaupun kita sudah mengarahkan beribu-ribu kali, yang ngomongnya 1000 orang sekalipun, kalau Allah belum beri taufik, tak akan mengucapkan la ilaha illallah. Jelas Bapak ya? Nah ini penting nih, perlu kita ketahui. Kita cuma bisa mengarahkan. Adapun orang nanti dia akan ikut kebenaran atau tidak, ini kita tidak sanggup. Jangankan kita, Nabi saja tidak sanggup ya. Pamannya yang selama ini membelanya, sangat percaya kepada beliau, ternyata tidak mau mengikuti arahan beliau untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah itu apa? Nah itu faidah 1, 2, 3, 4. Nah kelima. Ustaz, ya. Ada yang meninggal. Ya. Yang pertama, kalau paman atau kafir oke lah kan. Tapi yang saya alami sama saya kan, mertua saya kan udah meninggal. Dia kan Kristen, tapi kan anaknya Islam. Kemudian saya juga dia tanya, kemudian kan kalau orang Islam itu kan mendoakan orang tuanya. Ya kan? Kebetulan anaknya ini termasuk taat kan. Tapi kan dia sering diskusi sama saya, kemudian bagaimana saya mendoakan orang tua kan gitu. Yang orang tua mati dalam keadaan kafir. Iya, kan waktu itu orang tuanya iya. Sudah meninggal juga. Gimana itu? Nggak bisa, terputus hubungan antara anak dengan orang tua gitu. Kalau memang dia meninggal dalam keadaan kafir, kalaupun kita berdoa sampai nangis sampai pun nangis atau sampai bermohon sekalipun kepada Allah, nggak akan Allah kabulkan.
Terus satu lagi, tadi Nabi menyampaikan kepada Abu Talib ya. Bacalah la ilaha illallah. Kemudian pamannya itu katakan, kamu benci sama agama. Enggak, dua orang itu mempengaruhi Abu Talib. Kamu benci sama agama orang tua. Iya. Maksud orang tua kamu itulah orang tua Nabi atau memang tadi itu? Orang tua Abu Talib kakeknya Nabi. Karena Nabi punya paman Abu Talib. Abu Talib punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi. Jadi kamu benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib dan juga ini kakeknya Nabi. Iya. Maksudnya bukan orang tuanya Nabi. Bukan. Itu kan karena tuanya berarti kan orang tua Nabi kan itu. Iya, maksudnya di sini Abdul Muttalib ini, apakah benci dengan agama Abdul Muttalib? Maksudnya agama bapakmu wahai Abu Talib. Jadi bapaknya Abu Talib. Nah, jadi kan yang namanya anak kan biasanya cenderung ikuti ayahnya kan. Jadi ketika si anak ini dipengaruhi oleh Nabi, ucapan la ilaha illallah. Nah, dua orang musyrik Quraisy ini ingin mempengaruhi dia dengan menyebut nama orang tuanya. Karena biasanya anak itu cenderung mengikuti orang tuanya. Maka dua orang musyrik ini berkata, wahai Abu Talib, kamu benci dengan agama Abdul Muttalib, agama bapakmu sendiri. Nah, ini pengaruh. Berarti dia berbapak kan Abu Talib. Iya, kan itu pamannya itu kan sama dengan bapaknya. Iya. Bukan kan pengertian saya itu bapaknya Nabi Muhammad. Oh enggak. Maksudnya bapaknya Abu Talib yaitu Abdul Muttalib, dan itu adalah kakek Nabi sendiri ya. Jadi ngikutin agama Abdul Muttalib yaitu agama kemusyrikan, menyembah berhala. Ya, jadi kesimpulannya kalau memang seorang anak bapaknya kafir lalu meninggal dalam kafir, maka terputus hubungannya di akhirat. Kalau dia masih hidup, orang tuanya masih hidup, si anak muslim, maka si anak hendaknya ngajak orang tuanya itu masuk Islam. Mengajak kita mendoakan supaya dia dapat. Iya, betul. Iya. Ini yang meninggal aja yang. Kalau yang udah meninggal udah terputus, nggak ada manfaatnya kita. Walaupun anaknya super soleh, anaknya benar-benar soleh, karena bapak di antara seorang itu selamat di surga, selamat di neraka dari neraka, di antara syafaat. Syafaat itu pembelaan. Karena yang bisa memberikan syafaat itu para nabi, orang soleh juga. Nah, para nabi bisa memberikan syafaat, tapi hanya berlaku kepada orang yang beriman. Ada orang musyrik nggak bisa. Makanya Rasulullah sih nggak bisa memberikan syafaat kepada Abu Talib, kan matinya meninggal dalam kekafiran, nggak bisa. Mohon nggak bisa. Akhirnya Allah cuma mengizinkan, ya udah, karena dia itu paman Nabi, selama ini membela Nabi ketika dakwah, dia pasang badan Abu Talib ini, maka Allah memberikan sebagai bentuk istilahnya, sebagai bentuk penghargaan kepada Nabi kita, Abu Talib diangkat ke neraka bagian atas. Paling ringan. Jadi api neraka cuma sampai telapak kakinya saja, tapi dengan itu mendidih otaknya. Tapi dia tetap selama-lamanya di neraka. Abu Talib selama-lamanya di neraka. Artinya syafaat Nabi nggak bermanfaat kecuali itu saja. Nah, Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Nabi Ibrahim nggak bisa menyelamatkan bapaknya dari neraka. Terputus. Kalau seorang anak dengan ayahnya, dengan orang tuanya itu udah beda, yang satu beriman atau tidak beriman, maka terputus dari akhirat, nggak akan bertemu lagi. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di surga, satu golongan di neraka. Di surga tidak ada kesedihan lagi nanti. Apa? Tidak ada kesedihan di situ lagi. Di surga. Oh iya, nggak ada lagi. Habis ya. Ya mungkin sampai sini dulu. Jadi intinya di situ menunjukkan betapa berharganya tauhid, betapa berharganya Islam. Karena nggak ada manfaatnya orang punya harta sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, kalau dia kafir dan musyrik. Maka beruntunglah dan bersyukurlah kita yang sudah mendapatkan nikmat iman, Islam, tauhid dan sunnah. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.